Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius. Kali ini kita mau cari tahu dulu ya bagaimana energi terkini si dianya ke kamu. Oke, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baiklah Aquarius, langsung saja ya kita mulai. Ini dia. Nah, oke. Eight of Swords reverse di sana. Berikut ada energi. Aduh. Oke, baik. Kemudian ada di situ dan berikutnya ada di situ. Ya, kemudian ada energinya di sini. Oke, kemudian ada energinya di situ. Wow. Ya. Nah, kemudian di sini. Ya. Oke. Nah, jadi nampaknya Aquarius untuk beberapa di antara kalian disadari betul ya sama si pasangan kamu ini bahwa dianya sudah kayak kelihatan cukup lah menyakiti kamu ya. Nah, memang perbuatan menyakiti kamu ini tuh kayak seperti ada disengaja gitu kalau Mari lihat ya. Seperti memang dikondisikan sampai sedemikian rupa oleh si pasangannya kamu. Jadi kayak ketika misalnya dia silent treatment sama kamu, oh ini sungguh-sungguh dia gitu ya, sungguh-sungguh kayak mau total, dia mau ngediemin kamu bener gitu ya. Nah, ketika dia lagi kayak mau marah sama kamu, wah amukan marahnya dia itu tuh seperti amukan marah yang sungguh-sungguh gitu ya. Bisa semacam orang yang tantrum gitu kan, suaranya kenceng gitu. Atau mungkin bahkan dia melakukan kekerasan secara fisik sama kamu gitu. Nah, jadi pokoknya apa yang dia kerjakan yang membuat kamu nangis gitu ya, yang membuat kamu terluka, itu tuh memang dengan otak sadarnya dia melakukan tindakan yang demikian gitu. Jadi Mari lihat memang bisa lah ya, boleh dikatakan luar biasa juga ya tindakan dari si pasangannya kamu ini tuh ke kamunya gitu. Nah, namun juga perlu kamu ketahui sikapnya dia yang seperti ini ke kamu. Ini tuh kan tadi seperti kata Mari kan, ini dia anggap adalah sebuah yang benar gitu loh. Ya, jadi jangan kamu pikir bahwa ketika dia nyakitin kamu, di situ itu semacam apakah khilaf saja, tidak. Tapi memang dia anggap inilah yang paling benar, yang patut untuk dia lakukan kepada kamu. Gitu loh. Jadi memang di saat ini tuh kamu adalah lawan di matanya dia. Kamu adalah musuh soalnya di mata si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Ya, untuk beberapa memang melakukan tindakan seperti ini, yang disengaja seperti ini ya, ada niatannya dia kayak kamu pergilah gitu ya, nyuruh kamu untuk pergi dari dia. Nah, ada niatannya dia demikian gitu ya. Jadi yang kayak ada keinginan untuk dia mau selesai dengan kamu, dia mau usai dengan kamu. Nah, kalau mungkin kamu diomongin baik-baik, nanti jadi panjang dramanya gitu ya. Atau jangan-jangan dia sudah menyampaikan kepada kamu bahwa cocoknya kalian ini tuh berpisah saja, tetapi dia melihat ada penolakan dari kamu. Nah, jadi kayak gimana nih caranya supaya perpisahan ini boleh terjadi? Nah, disitulah dia bisa kayak total jadinya sama kamu gitu ya. Dia silent treatment kah, atau dia ngamuk-ngamuk sama kamu, pokoknya bisa bikin kamunya itu tuh jadi tidak betah bersama dengan dia. Nah, di sana ya. Jadi asalkan ketika dia sudah ngomong tentang perpisahan sama kamu, maka omongan itu tuh bukanlah omong kosong belaka, tetapi memang itu adalah sebuah keputusan yang dia anggap paling benar menyikapi masa depan relationship kalian berdua ini.
Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ceritanya tentang berpisah, maka tidak main-main dia dengan omongan perpisahannya dia. Tetapi jika tidak pernah keluar dari mulutnya tentang perpisahan, dia hanya kayak bersikap buruk saja ya sama kamu ya. Dia bersikap jelek saja, sebatas bersikap jelek gitu. Nah, itu bisa jadi karena gini, seseorang ini tuh kok ada ya, mari lihat, seperti ingin tanda petik ya, mencurangi kamu ini, mari lihat. Gitu loh. Jadi semacam ada motif dari seseorang ini ketika bersama dengan kamu, dia bisa dapat benefit. Walaupun sesungguhnya yang dia lakukan ini tuh ya bukanlah haknya, ya yang benefit yang dia mau dapatkan ini tuh bukanlah haknya dia. Gitu. Misalnya begini, dia nggak pernah ngasih kamu duit tapi dia minta duit sama kamu. Nah, di sana ya. Dia nggak pernah punya investasi apapun dalam relationship kalian, tetapi dia kepengen dapat apa yang kamu punyai dalam hubungan kalian ini. Nah gitu kalau mari lihat. Ya. Nah, jadi memang ada buruknya seseorang ini. Mari nampak. Gitu. Jelek banget ini orang gitu loh. Ya. Jadi karena ada niatan mau mengambil dari kamu. Gitu. Jadi ini tuh orang yang bukan sungguh-sungguh mau membangun atau menjalanilah dulu ya. Menjalani kan dijalani dulu baru dibangun kan gitu ya. Nah, untuk menjalani saja, melihat ini orang nggak ada sungguh-sungguhnya nih. Itu loh, kecurangan di sini. Kalau mari lihat, kecurangan. Niatannya dia, ya motifnya dia. Itu loh. Jadi kayak mau memanfaatkan kamu di sini. Situ ya. Jadi kalau dia dengan sengaja gitu, bertingkah gitu ya. Padahal di situ tuh maksudnya dia mau minta duit sama kamu. Di sana. Sengaja dia bertingkah. Bisa jadi bukan duit yang dia mau kejar. Tetapi apa? Maaf nih, agak vulgar. Ingin layanan seksual dari kamu. Kayak gitu. Jadi ini orang pelit ini, perhitungan ini sama kamu nih. Kalau mari lihat. Jadi yang kayak tadi, ngasih sama kamu, hitung banget. Kalau bisa nggak usah dia ngasih apa-apa sama kamu. Tapi kalau mau ngambil dari kamu, sebanyak-banyaknya diambil. Gitu loh. Bahkan kata Mari tadi kan, yang bukan haknya dia pun, ini tega ini ngambil. Di situ ya. Ngerti dia bahwa dia nyakitin kamu, tapi kok kayak, terserahlah, mampus itulah gitu. Mampus itu. Nggak ada urusan sama dia. Pokoknya yang dia mau dari kamu bisa dia dapat. Paham betul dia bahwa kamu terluka ini gara-gara sikapnya dia. Malah ini ada beberapa, mari lihat, justru dia bisa kayak ketagihan ya untuk memberikan kamu luka. Jadi kayak kamu harus diintimidasi betul gitu loh. Supaya bisa kamunya itu tuh memberikan apa yang dia maui. Gitu ya. Jadi ya seseorang ini boleh nih berubah menjadi monster di sini ya. Dia permainkan rasa cintanya kamu. Dia permainkan statusnya dia dalam hidupnya kamu. Gitu. Dia permainkan emosinya kamu. Dia permainkan mentalnya kamu gitu. Jadi ini pemain ini ya. Mafia ini. Bandit ini. Gitu ya. Dia permainkan kamu gitu. Supaya dapat dia apa yang dia hendaki. Biar dapat dia apa yang dia maui. Jadi ya syukur-syukur juga ya kalau ada yang kemudian hanya meminta untuk berpisah saja. Karena kalau hubungan seperti ini mah nggak sehat ini memang untuk dijalani. Yang kayak gini. Yang ianya dia nggak minta pisah tapi dia jadi vampir. Nah ini yang gawat ya untuk beberapa kaum Aquarius di sini ya. Pisah nggak mau tapi membahagiakan juga nggak mau. Gitu ya. Nah, jadi sehingga satu-satunya makhluk yang paling nyata dalam relationship kalian ini, yang menurut dia ya adalah dirinya gitu. Kalau kamu mah, apalah kamu di situ ya. Makanya bisa, kalau Maria soalnya ini tuh udah kejam banget untuk beberapa ya, tidak semua.
Jadi KDRT-nya itu tuh waduh ngeri. Ya untuk beberapa ini mari lihat ya. KDRT-nya itu tuh dahsyat gitu. Kayak jambak, mukulnya itu tuh kayak gebukin maling gitu ya. Modelnya itu tuh gebukin maling. Hajar terus sekuat-kuat tenaga ini bisa ini. So kuat kemampuan sampai bonyok ini bisa ini. Ih, ngeri ya. Kalau ngomong ini tuh bisa dia pastikan omongannya dia itu tuh kayak nusuk banget ya. Nggak nanggung ini main orang ini. Tegaan ini, psycho ini. Mari lihat pasangannya kamu. Psycho. Yang baik itu tuh ya tadi, yang meminta untuk pergi ya, kayak gimana ya. Kalau ada yang sedang menutup diri dari kamu saat sekarang, iya, diiyain aja lah gitu. Lepaskan aja dia pergi. Nah, yang tidak mau pergi ini yang patut untuk kamu hati-hatiin. Jadi kalau mari bilang ya, kamu harus pandai-pandai di sini menjaga dirinya kamu. Kalau enggak kamu hancur lahir batin ini gara-gara dia, mari nampak. Kalau mungkin kalian kayak bertahan sampai saat sekarang ini dengan harapan dianya bisa berubah, ya masa depan nggak ada yang tahu. Tetapi perubahan itu yang pastinya ya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tidak akan. Kalaupun dia berubah 4 tahun lagi, ya itu minimal ya. Paling sedikit, paling sedikit ya. Paling sedikit, paling cepat, gitu aja. Paling cepat dia ini tuh akan berubah menjadi suami yang baik, istri yang baik, pacar yang baik ya. Tidak lagi KDRT sama kamu, abuse gitu ya, tidak melakukan tindakan abuse sama kamu. Ya paling cepat itu tuh baru akan terlihat di 4 tahun lagi. Mulai dari saat sekarang sampai 4 tahun lagi, ya sikapnya dia gini-gini aja terus. Gitu loh. Jadi kayak, ya inilah salah satu yang dengan metode mempermainkan yang lemah gitu. Memanfaatkan sisi lemahnya kamu. Situ ya. Yang ianya kamu gak kapok-kapok ini ya sama dia. Hebatnya gak kapok-kapok pula gitu. Mau sudah dia selingkuhi kamu, ya mau dia udah gebukin kamu, mau sudah dia hina kamu. Tapi kok tabah banget di sini ya kaum Aquarius. Agak lain pula. Biasanya jarang kayak gini orang Aquarius ya. Tapi ya bukannya karena mari katakan jarang artinya tidak ada ya. Gitu. Jadi kayak nampaknya masih tetap ada ya keoptimisannya kamu, ketabahannya kamu yang mau kamu tunjukkan lebih lama lagi ke si pasangan kamu. Setidaknya begitu yang dia lihat di sana loh. Gitu. Gitu ya. Kayak kamu masih mau berusaha lagi di hubungan kalian. Gitu. Untuk beberapa ya tadi kok kayaknya dia ngeliat kamu masih mau CLBK. Nah, itu juga ada ini ya yang sudah sempat ngomongin tentang perpisahan. Gitu ya, atau yang sempat sudah melakukan tindakan perpisahan. Kayak gimana tuh sih Cici Mari tindakan perpisahan? Misalnya minggat dari rumah. Ya, menutup komunikasi. Nah, itu tindakan mencoba untuk perpisahan. Nah, kalau kamu mau balik lagi sama dia, itu tuh ide yang buruk lah menurut si dianya. Nggak usah lah kita kembali lagi. Malah orang ini nggak bakal mau ini balikan sama kamu dalam waktu sekarang ini. Nggak mau. Jadi yang memang ini hubungannya mestinya sih ditinggalin ini. Ya. Baiknya ini mesti ditinggalin. Gitu loh. Bukan untuk dipertahankan. Validasi bahwa kamu adalah pasangan yang baik. Bukan dengan cara tabah digebukin habis sama dia. Gitu ya. Bukan dengan cara kuat. Ya, diporotin terus sama si dia. Gitu. Bukan itu. Karena nggak dapat dari sini. Nggak dapat. Itu hanya kemudian jadi kayak bikin kamu juga punya gangguan psikologis itu. Jadi kamu kayak masokis juga tuh jatuhnya.
gitu. Jadi nggak usah minta validasi apapun dari si dianya, dari hubungan kalian ini, gitu loh. Justru mungkin kalau kamu udah habis-habisan dalam relationship dan diketahui oleh orang lain, mungkin orang-orang lain pun gregetan gitu loh. Apa sih kamu ini kok bodoh banget ya? Nggak mau pergi, malah mau tetap bertahan, mau tetap mengusahakan lagi. Gitu. Bukannya validasi kamu istri yang bagus, suami yang benar gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi ya coba-cobalah mempertimbangkan di sini. Gitu. Jadi kayak bisa-bisa kamu keliru mendefinisikan arti relationship-nya kalian. Mungkin menurut kamu, oh Tuhan sedang mau menguji ketabahannya kamu, kesolehannya kamu, gitu. Tapi kamu bisa aja sebenarnya salah. Padahal di sini tuh Tuhan ya mungkin saja kayak meminta kamu untuk tahu, mengerti kapan artinya berjuang, kapan artinya melepaskan. Nah, seperti itu ya. Kapan kamu mesti berjuang, kapan kamu mesti melepaskan. Di sana. Itu pelajarannya kamu, gitu loh. Bukan untuk bertahan lagi-lagi di sini ya. Itu poinnya. Coba dah pertimbangkan. Gitu ya. Jangan kamu mau terluka dengan relationship ini, jangan. Gitu loh, ya. Nah, jadi balik lagi ya, untuk yang sudah sempat ada jarak pemisah antara kalian berdua, kalau untuk mau kembali bersama dengan dia lagi, walaupun menurut kamu itu adalah satu hal yang mesti kamu lakukan, ya di sini tuh kamu ya setidaknya memang harus tunjukin perjuangan lah. Sebab kalau di sini tuh kalau kamunya itu tuh mau, si dianya ya belum mau di sini. Nampaknya mari. Gitu ya. Enggak ingin lagi dia, enggak ingin. Gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh mari lihat sudah dalam fase move on ini sama kamu. Ya. Sudah ada letting go-nya dia ini, mari lihat ya. Jadi ya drama-drama mau CLBK-nya kamu untuk sementara waktu kamu akan lihat dia pasti akan menolak, dan mau untuk menerima kamu pun agaknya berat ini ya. Walaupun misalnya kalau kamu tunggu dalam waktu yang tadi kata Maria, misalnya kamu tunggu beberapa bulan lagi, enggak, energi dari si seseorang yang Mari tarik ini baru akan berubah setelah 4 tahun. Sebelum 4 tahun belum ada di sini. Belum ada di sini perubahan dari si dianya. Gitu. Belum ada perubahan dari yang nggak mau menjadi mau, dari yang tadinya jahat menjadi baik budi, yang tadinya kasar menjadi lembut. Nah, belum ada sampai 4 tahun ke depan. Baru 4 tahun ke depan terlihat di situ. Kalaupun ada loh ya, kalaupun ada perubahan baru 4 tahun ke depan. Nah, di situ ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Aquarius mana bacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik. Mari pilih dulu ya. Nah, ini dia. Langsung ya. Mari awali dari inisial S, ada 1. W, ada warna, Y ada yoyo, D daun, N nanti, O orang, J jalan, V vitamin, I istana, H ada hari, A ada angin, T ada telur, P ada pelangi. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aries ya. Berikut ada energi dari Virgo, ada energi dari Libra, dan energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.